tugas CGP Angkatan 9 modul 1.4. Disiplin positif itu menurut teori pilihan Dr. William Glasser. Jadi, imbalan dan untuk menghargai diri sendiri. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah. Hukuman itu berupa ada fisik dan psikis. Konsekuensi itu ada terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi. Ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan juga proses kolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri dari keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti itu datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti itu menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti itu mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti itu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Untuk keyakinan kelas bekerja, tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru. Untuk tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian tampak sepertinya menyerahkan tugas tepat waktu dan tidak tampak. Keyakinan kelas. Iya, jadi nggak usah dulu keyakinan kelas yang peraturannya aja. Peraturan.
Biasanya Bapak Ibu di depan D, pertama datang tepat waktu. yang datang tepat waktu. Kemudian memakai seragam sesuai jadwal. Memakai seragam ya, sebagai jadwal. Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak membuli teman. Tidak membuli teman. Mengerjakan piket. Mengerjakan piket. Kemudian pemberitahuan jika tidak masuk. Memberitahukan jika tidak masuk. Pemberitahuan ya. Ya, pemberitahuan kepada guru ya. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Diskusi. Ya. Boleh ada yang menambahkan dari pertanyaan jawaban Bu Erna yang belum ada di guru yang lain. Iya. Waktu belajar tidak keluar kursi. Apabila tidak sedang praktik ya. Kemudian juga bertanya mengangkat tangan dan dulu. Dan waktu istirahat sebelum keluar karena anak membawa bekal dari rumah, jadi makan dulu di kelas, baru setelah makan bersama semua baru istirahat keluar. Itu aturan di kelas. Iya, peraturan kelas 1 ya. Belah sini kali nangka. Ini sebentar. Kemudian samakan membuang sampah pada Pertama, berbicara yang sopan sama teman. Iya. Yang keduanya berperilaku sesuai dengan adab. Yang ketiga, saling menghormati sesama teman. Lalu ucapkan salam saat bertemu teman dan guru. Dan yang terakhir, berdoa sebelum dan sudah belajar. Ya, laksanakan kegiatan sih. Iya, boleh Bu Ira. Tidak boleh lari-lari. Iya. Kemudian ketika mau ke Iya. Jadwal ya, oh ya tadi kan sudah dipaparkan. Ada lagi? Ya, boleh Bu Karis. Pemahaman dari kelas 4D berperilaku sopan santun kepada seluruh warga sekolah. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, mendengarkan ketika ada orang lain yang sedang berbicara, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dari awal masuk sekolah sampai pulang sekolah. Iya. Itu peraturan ya. Jadi peraturan itu coba dibacakan kembali ya. Kita sama-sama peraturan itu kita rubah ke keyakinan kelas seperti apa. Ya, Bu Erna tadi nomor 1-nya apa? datang tepat waktu. Datang tepat waktu masuknya ke disiplin, ya disiplin. Jadi keyakinan kelasnya itu ada disiplin. Terus apa lagi Bu Erna? Yang kedua sama, memakai seragam sesuai jadwal. Ya, disiplin, berarti disiplin. Kemudian tidak membuli teman. Tidak saling menghormati orang lain ya, menghormati orang lain. Ya, menghormati orang lain keyakinan kelas. Terus apa lagi Bu? Mengerjakan piket. Mengerjakan tanggung jawab. Tanggung jawab. Berbicara kasar masuknya ke menghormati ya, menghormati orang lain ya, tidak sopan gitu ya, jadi menghormati orang lain. Seperti itu. Nah, di sini ada lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup itu kita harus makan, ya, tidur dan mencari uang. Nah, itu bekerja ya, mencari uang untuk bertahan hidup.
Untuk kasih sayang dan rasa diterima, ya perlu kasih sayang. Gambar 1 itu anak sama ibunya, yang kedua keluarga, yang ketiga guru sama muridnya ya. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pemimpin upacara, pemimpin kelas ya gitu. Chargernya Bu Ella di mana? Lain, yang ketiga melakukan hobi, melakukan hobi. Nah di sini ada 5 posisi kontrol. Kita itu sebagai guru itu sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Penghukum, ciri-cirinya nih, nada suara tinggi, bahasa tubuh menghardik, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Hasilnya, biasanya kemungkinan murid marah dan mendendam atau sifatnya agresif. Untuk pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid atau menahan perasaan. Ada juga guru tuh sebagai teman. Ciri-cirinya nada suara ramah, akrab, aman. Ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Menjadi manajer dengan ciri-ciri nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi seorang manajer itu sudah menguasai sebagai posisi teman dan posisi pemantau. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus akan perbuatan murid ataupun bersendaguro menempatkan diri sebagai teman murid. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah ini nih, posisi kontrol mana yang sering kita lakukan di rumah? Nah, di rumah sebagai apa biasanya? Di tempat kerja. Bisa jadi kalau misalnya di rumah sebagai pembuat rasa bersalah, di tempat kerja sebagai pemantau, ya bisa deh. Kemudian kita ke restitusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada segitiga restitusi, yaitu ketika kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ini pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang tadi itu, yang kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu termasuk ke validasi kebutuhan. Kemudian yang menstabilkan identitas itu contohnya memberi pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Anak itu melakukan kesalahan, kita coba dengan segitiga restitusi ya. Atau
keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Yang jadi si anak itu kembali kepada kelompoknya sehingga menjadi baik. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita merubah karakter anak ya, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi yang kita cari solusi, bukan hukuman. Yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, kita bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya kan ketika anak melakukan kesalahan, boleh kita berbicara berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Mungkin itu ya pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan-pertanyaan ini termasuk validasi kebutuhan. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan tadi, yang pertama kita menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi kebutuhan. Nah, segitiga restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang tadi peraturan kelas. Kelas yang ideal itu jangan yang salah. Kenapa melakukan itu?
kasusnya seperti itu, ada Irvin yang sama Brian saling mencontek. Nah, ininya memakai segitiga restitusi. Mungkin diseminasi dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan? Terima kasih kepada semuanya untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Arianti, saya guru kelas 1. Saya rekan dari Ibu Yuliawati. Setelah Ibu Yun memaparkan tentang budaya positif, saya sangat terinspirasi sekali dengan pernyataan beliau. Banyak sekali ilmu yang telah saya tahu. Pemaparan beliau sangat bagus. Saya jadi tahu tentang menghadapi anak, kemudian apa tentang cara menghukum anak, kemudian tentang segitiga restitusi itu menambah ilmu bagi saya. Sangat bagus sekali. Ditunggu lagi karya selanjutnya Ibu Yun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosnawati, guru kelas 2. Setelah menghadiri acara diseminasi rekan saya, ternyata saya menjadi lebih termotivasi dan lebih menginspirasi dalam hal budaya positif. Sepertinya membuat saya akan lebih menerapkan budaya positif kepada anak kelas 2 di kelas bawah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, salam guru penggerak. Hari ini perkenalkan, nama saya Agus Haryanto. Kebetulan saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan di SDN Ibu Dewi 1. Alhamdulillah pada kesempatan kemarin saya mengikuti kegiatan diseminasi tentang masalah budaya positif bersama calon guru penggerak kita Ibu Yuyun yang sangat luar biasa. Pada dasarnya budaya positif itu perlu kita pupuk, kita tingkatkan, dan rencana saya ke depan mudah-mudahan yang pertama saya menerapkan di kelas dulu ketika melakukan proses pembelajaran. Salah satunya adalah budaya positif mengenai peran kita agar ekosistem yang ada di kelas begitu menjadi nyaman dalam pembelajaran, sehingga semangat anak-anak, memerdekakan anak-anak, menjadikan sebuah kebebasan dalam berpendapat, menggali potensi, kemampuan, bakat minat yang ada di diri masing-masing. Demikian untuk hasil daripada budaya positif yang telah saya ikuti dalam kegiatan diseminasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas, ya, peraturan kelas, kesepakatan kelas. Kenapa keyakinan? Jadi itu harus diyakini oleh diri kamu sendiri. Nah, di sini misalkan kayak peraturan itu seperti apa yang sudah dibuat peraturan? Dilarang membuli, dilarang berbicara kasar, apalagi ya? Dilarang makan di kelas, terus ya tidak membuang sampah. Nah, untuk keyakinan dan kesepakatan kelas kita itunya bahasanya yang positif, jadi tidak boleh ada yang dilarang, tidak boleh gitu ya. Jadi bahasanya yang positif. Misalnya apa yang positif? Menghormati guru, terus dia misalnya disiplin waktu, disiplin memakai pakaian sesuai aturan gitu ya. Jadi apa yang kamu mau yakinkan di diri kamu nanti dituliskan di sini ya. Kamu maunya apa? Keyakinan kelas
Ya, satu orang nanti ditulis di sini keyakinan kelasnya memakai bahasa yang positif ya, kayak tadi disiplin waktu contohnya, atau menghormati orang lain. Nah, gitu ya, mengerti? Boleh. Untuk perempuan warnanya pink ya, untuk laki-laki hijau. Ya. Kalau apa? Jadi boleh, menurut kamu apa yang keyakinan kelas apa yang ingin kamu terapkan di kelas ini? Iya, satu aja, satu. Iya, satu aja. Satu orang satu. Jangan apa-apa. Satu aja. Iya, pakai nama. Di depannya yang jadi ngisinya di sini ya, yang belakang itu nanti ditempel. Jadi ngisinya yang nggak ada lemnya. Ini nempel. Kalau sudah, yang di sini perempuan, yang di sini laki-laki, atau di samping juga nggak apa-apa. Nanti ya, nanti satu. Itu aja sih, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa.
Saudara. Jema. Terus Gani. Firman. Rahma. Stella. Aira. Ya, teruskan, Debbie. Intan. Ganesha. Dimas. Terus lalu Jeffrey, Arya, Gensa, terus Excel. Oh ya, Excel. Indra. Abi. Syafiq. Awen. Iya. Eja. Sudah ya? Sudah semua? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berarti ibu satu aja ya dipilih. Menghormati guru, disiplin waktu, menjaga kebersihan kelas. Disiplin waktu contohnya tidak terlambat masuk kelas, sama ya disiplin waktu. Disiplin waktu sama. Disiplin waktu. Tidak berbicara kasar, itu peraturan ya. Memperhatikan guru saat menerangkan ya. Sama ini memperhatikan guru yang sedang berbicara sama. Disiplin memakai pakaian. Tidak membuli. Ini kalau tidak membuli masuk ke peraturan. Kan kata ibu itu harus positif kata-katanya ya, harus positif. Tidak sopan santun. Tidak menyebut nama orang tua ya, tidak termasuk pelarangan atau peraturan. Menghormati orang lain. Tidak berkata kasar sama peraturan, tidak membuli sama tidak. Disiplin dalam perbuatan. Disiplin waktu udah ada ya, tadi disiplin waktu. Menghormati guru. Menghormati guru itu bisa dengan menghormati orang lain sama. Menghormati atau menyapa guru dan teman. Menyapa guru dan teman. Bisa ke menyapa guru dan teman ke sopan santun ya. Masuk. Ini apa? Disiplin waktu sama menghormati guru dan teman. Menghormati
disiplin waktu, tepat waktu. Tidak membuang berarti ini tidak itu peraturan ya. Menghargai pendapat guru. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, keyakinan kelas 5A itu mau dibacakan ya. Menghormati guru. Yang kedua, disiplin waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, memperhatikan guru saat guru menerangkan. Yang kelima, disiplin memakai pakaian. Yang keenam, sopan santun. Yang ketujuh, menghormati orang lain. Yang kedelapan, disiplin dalam perbuatan. 9, menolong sesama manusia. Yang ke-10, menghargai pendapat guru. Menolong sesama manusia itu bisa kalau di kelas itu menolong teman ya. Kalau misalnya menghargai pendapat guru, nah itu bagus. Jadi 10 keyakinan kelas 5A. Nah ini harus kita tanda tangani. Keyakinan ini ditandatangani supaya kamu betul-betul ya, kamu betul-betul melaksanakannya. Nah nanti sama ibu dipanggil ke depan satu-satu, tulis nama dan tanda tangan ya. Kalau nggak bisa tanda tangan pakai nama aja. Nama. Urutannya dari yang tadi ya, yang tadi ke depan ya urutannya. Boleh, yang tadi ke depan. Ini ya. Nama aja Pak. Tanda tangan. Nama jelas aja. Terus selanjutnya ya. Terus titik. Jadi tanda tangan ya, berarti harus kalian yakini. Terus Natasha. Ya, nomor 6. Ya, terus Amira. Mana? Ya, nomor 7. Tulis nomor 7. Nama dulu baru tanda tangan. Naswa. Nomor 8.
Terus ke ya Mutia. Bunga. Nama dulu. Ya, Jemima. Terus Dani. Ya, 13. Nomor 13, tulis dulu nomornya. Terus Kid May. Vela. Pakai nama Tanisha. Ya, nama jelas dulu. Iya, ini. Ayo ya, ayo. Ya, selanjutnya Ira. Nama lengkap, nama dulu, nama. Nomor 17. Aisyah. Baby. Jihan.
Danesa. Nomor 21. Di bawah. Dimas. Tulis dulu namanya, tanda tangan. Iya. Dimas sudah tanda tangan? Belum tanda tangan. Ini di sini tanda tangan. Nah, ini namanya tanda tangan. Ya. Terus lalu nomboran dulu, nama, terus tanda tangannya di sini. Nama. Tanda tangan ya di sini. Gak bisa, Bu. Ya, nama aja. Berli. Nama dulu. Di mana? Nama di sini, terus tanda tangan. Tanda tangan Aduh, boleh. di bawah kalung. Nama aja. Iya, boleh. Terus Arya. Di mana? Nomor 25. Di sini. Ini tanda tangan. Gak bisa? Ya, nama aja. Ya. Gensa. Di mana? Nama pakai ini aja, pakai pulpen. Di sini. Iya. Tanda tangan. Gak bisa, Bu. Ya, nama aja. Cobain aja. Nah. Ejan ya. Gak bisa tanda tangan. Ya, nama aja. Sini. Tanda tangannya pakai nama lagi gitu. Huruf sambung ya. Ya. Excel. Udah Excel, Gibran? Dan apa? Nama, tanda tangan. Abi. Nama dulu. Tanda tangan.
nama aja, nggak bisa tanda tangan. Oh, sok. Gias. Fajar. Ini nama, ini tanda. Dengan kelasnya harus kita patuhi, ya, harus kita laksanakan. Jadi kalau misalnya tidak dilaksanakan ada konsekuensi. Ya, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi kamu harus yakin dalam diri kamu dulu ya. Yakin harus keyakinan kelasnya dilakukan. Ya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran dari kelas 5A. Perasaan saya ketika